Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikut. Ustadz Zaitun Rasmin, apakah orang yang masih memiliki hutang boleh berkorban? Ya, kalau secara hukumnya jelas boleh. Ya, sebab utang itu kalau ada waktunya memang kelonggaran untuk dibayar, maka tidak mengapa. Ya, dia ada utang tapi ada kelonggaran membayarnya sampai kapan, lalu kemudian dia berkurban. Ya. Sama juga dengan orang berutang, ada utang tapi dia mau haji, ya. Tapi kalau utang itu memang utang yang harus segera dibayar, dahulukan bayar utang. Dahulukan bayar utang karena bagaimanapun seorang ya tidak wajib untuk melakukan sesuatu, walaupun ini sunnah muakkadah ya. Ya, sunnah muakkadah. Sedangkan yang wajib aja bisa gugur kalau misalnya zakat, gara-gara dia bayar utang, maka dia nggak wajib bayar zakat. Ya. Nah, apalagi yang sunnah muakkadah seperti ini, maka dia boleh untuk dia harus bayar utang dulu. Ya, bayar utang karena itu bisa menjadi terbawa dalam hidupnya kalau dia meninggal nanti, ya padahal utangnya sudah jatuh tempo ini, dia tidak bayar, itu akan menjadi satu dosa karena itu adalah janji. Nah, maka kita anjurkan untuk mendahulukan membayar utang, tetapi kalau yang tempat kita berutang memberi waktu dan ya kan, kalau sebetulnya kalau sekarang ini yang tidak berutang saja boleh berkurban, tidak ada pengusaha yang tidak berkurban. Karena semua ini salah satu hutang, salah satu fikih mu'asir. Perputaran ekonomi karena ada salah satunya satu hutang fikih. Di situ. Coba tanya pengusaha, mereka bilang nggak ada pengusaha kecuali punya utang. Nah, jadi ini utang yang istilahnya memang sudah ada jadwal pembayaran. Artinya kalau orang kan hutang itu tergantung tenggat waktu begitu, apalagi kurban bisa dilakukan di setiap tahun begitu ya. Seperti itu ada harta benda yang bisa pakai membayar. Bayar dulu hutangnya begitu Kiai. Inilah salah satu fikih. Yang paling penting begitu. Ya, salah satu fikih yang kita pahami. Ya, sebab kalau salah maka kasihan nih pengusaha tidak ada yang berkurban. Nanti ada alasan, aneh mau beli kurban utangnya entar dulu ya. Ustadz Azhari, ini kalau kita tahu bahwa ibadah haji itu ada amalan-amalan yang bisa dilakukan ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan, ada amalan-amalan yang setara dengan ibadah haji. Nah, lantas sekarang bagaimanakah dengan ibadah kurban? Apakah ada amalan-amalan yang setara dengan ibadah kurban itu sendiri ketika kita belum mampu untuk melaksanakannya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira kalau soal setara dan tidak setara itu ada pada kalkulasi Allah, dan tentu hitung-hitungan Allah berbeda dengan hitung-hitungan kita. Yang harus kita pahami adalah Islam memberikan kesempatan yang sama kepada semua penganutnya untuk bisa beribadah mastata'tum dalam bahasa di situ, sesuai dengan kemampuan kita. Boleh jadi kalau kita tidak punya uang yang cukup, lalu tidak bisa berkurban, tapi ada ibadah sosial yang bisa kita lakukan, walau hanya sekedar ikut menjadi petugas ya, panitia pemotongan hewan kurban, ya, pendistribusian hewan kurban. Saya kira itu bisa kita lakukan. Yang fatal adalah misalnya kita punya deposito untuk berkurban, tapi kita malah lebih beli sepeda lipat gitu daripada berkurban. Padahal di sini ada fikul aulawi, skala prioritasnya. Bahwa di depan mata kita ini ada momentum buat berkurban. Iya, kalau sepeda lipat kan boleh nanti nabung lagi. Harganya puluhan juta nih. Iya, harganya puluhan juta. Ini saya bukan nyalahin sepeda lipatnya, saya juga punya sepeda soalnya. Ya, tapi nggak nyindir siapa-siapa. Nggak nyindir siapa-siapa. Cuma nggak bisa dilipat ya. Cuman nggak bisa dilipat begitu ya. Mudah-mudahan rizki kita bisa kurban, bisa beli sepeda lipat. Nah, itu yang lebih cakep. Jadi kalau kita nggak mampu, memang walau sudah berusaha, kita bisa berbuat yang lain lah, jadi panitia kurban, pendistribusi kurban, atau kalau sekarang kurban virtual online kita bisa jadi operatornya, dan lain-lain sebagainya. Saya kira banyak amal-amal soleh yang kita bisa bergabung di sana. Saya kira itu, Mas Agung. Lantas maka berhati-hatilah ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah tentang harta. Bisa jadi disitulah Allah menguji kita, apakah kita akan mewujudkan harta kita sebagai berhala pada saat Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Disinilah pentingnya kita mendapatkan yang terbaik dari Allah, dan kita akan mengembalikan yang terbaik bagi Allah. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Nusaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا رحمن ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا وباء كورونا وجميع الأوبئة والأمراض الخطيرة يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.